Saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Lawang Life Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Lukas pasal 14 ayat yang ke-33. Saya ulangi, Lukas pasal 14 ayat yang ke-33 berkata, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Haleluya. Saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang harga yang harus dibayar. Dietrich Bonhoeffer adalah seorang pendeta muda Lutheran di Jerman sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Ketika Hitler berkuasa, Bonhoeffer lari dari Jerman. Dan setelah menghabiskan waktu di Inggris dan Amerika Serikat, ia merasa bahwa Allah menginginkan dia untuk kembali ke Jerman dan melayani orang-orang Jerman itu sendiri. Namun tak lama setelah peristiwa itu, saudara-saudara, pada tahun 1943, ia ditangkap oleh Gestapo dan dimasukkan ke dalam penjara Nazi. Dan beberapa hari sebelum pasukan sekutu membebaskan Jerman dari kekuasaan Hitler, Nazi mengambil Dietrich Bonhoeffer, memborgolnya, mengikat lehernya dengan senar piano dan menggantungnya. Ia baru saja berumur 39 tahun ketika ia mati sebagai seorang martir di tangan pemerintahan Hitler. Dan salah satu buku karya Bonhoeffer yang paling terkenal adalah The Cost of Discipleship, harga yang harus dibayar ketika kita menjadi murid Kristus. Saudara-saudara, kematian Bonhoeffer yang masih muda itu mendatangkan berbagai komentar dari banyak kalangan. Beberapa di antara mereka menyayangkan sikap Bonhoeffer ketika ia memutuskan kembali ke Jerman untuk melayani orang-orang Jerman, padahal dia tahu sendiri bahwa dia adalah orang yang dicari oleh pemerintahan Jerman pada waktu itu. Seandainya Bonhoeffer tidak kembali ke Jerman, mungkin dia masih hidup dan dia akan melayani sebagai seorang pendeta besar dan menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Sayang sekali, dia mengambil keputusan yang salah. Demikianlah beberapa komentar atas kematian Bonhoeffer. Namun beberapa komentar yang lain berkata, salut atas keberanian Bonhoeffer yang berani mengambil tanggung jawab untuk melayani bangsanya sendiri. Sekalipun ia terancam oleh pemerintahan Hitler, namun tidak menyurutkan niatnya untuk melayani bangsanya sendiri. Saudara-saudara, memang dalam sebuah peristiwa, entah itu mendatangkan duka cita atau sukacita, biasanya akan melahirkan komentar-komentar dari pihak luar yang melihat dan menyaksikan peristiwa itu. Terlepas komentar-komentar itu objektif maupun tidak, yang jelas mereka hanyalah penonton dan mereka tidak pernah tahu pergumulan seorang Bonhoeffer ketika dia bergumul untuk melayani bangsanya sendiri. Hanya Bonhoeffer lah yang tahu mengapa dia harus kembali ke Jerman dan melayani bangsanya. Pun demikian kita, saudara-saudara, ketika kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita, terutama dalam hal melayani Tuhan, ada banyak komentar-komentar di luar sana. Ada yang mensupport, tetapi juga ada yang mengkritik. Sekali lagi, terlepas dari semua komentar itu, kitalah yang tahu situasinya, kitalah yang bergumul dengan Tuhan. Dan karena itu kita membuat keputusan-keputusan yang kita anggap penting di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Terlepas kemudian terjadi masalah atau tidak, kita tahu bahwa kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang yang dipanggil untuk mengiring Tuhan, mari kita mengikut Tuhan dengan segenap hati kita karena panggilan ilahi dan bukan karena motivasi lain di luar itu. Memang mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Bahkan Yesus sendiri telah menyatakannya kepada mereka yang berduyun-duyun mengikutinya.
Dengan tegas Yesus berkata bahwa untuk bisa menjadi murid-Nya, mereka harus rela untuk melepaskan segala sesuatu. Dalam teks yang kita baca tadi, saudara-saudara, Yesus mengingatkan mereka agar mereka berpikir dua kali dan mempertimbangkan dalam-dalam sebelum mereka mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Jangan-jangan mereka akan menyesal di tengah jalan dan kembali pada kehidupan yang lama. Atas hal itu Yesus memberikan gambaran seperti orang yang hendak mendirikan sebuah menara di mana ia harus menghitung semua anggaran yang ada untuk pembangunannya. Jangan sampai pembangunan terhenti karena kekurangan dana. Demikian juga digambarkan seperti seorang raja yang harus mempertimbangkan apa dengan 10.000 ia sanggup menghadapi 20.000 musuh. Begitu pula jika seorang hendak mengikut Kristus, harga untuk menjadi seorang murid Yesus ialah rela mengorbankan segala sesuatu, termasuk harta benda, hubungan, bahkan nyawa. Ini bukan berarti kita harus membuang semua yang kita miliki, saudara-saudara, namun bahwa kita harus mengasihi Yesus di atas segala sesuatu adalah mutlak kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu, saudaraku, tak heran setelah mendengar firman Tuhan ini, ada begitu banyak orang-orang yang tadinya antusias mengikut Yesus satu persatu meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Tak beda dengan orang-orang yang tadinya begitu semangat mengikut Yesus, lalu kemudian pelan-pelan mengundurkan diri dan meninggalkan Tuhan hanya karena penderitaan dan pergumulan. Demikian pun kita juga seringkali terjebak dalam situasi yang sama. Saat semua keadaan baik-baik saja, kita bisa bersyukur dan begitu antusias mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan mengikuti Dia. Tetapi saat keadaan begitu berat, di mana kita diperhadapkan kepada berbagai-bagai masalah, bahkan tekanan-tekanan yang hebat karena mengiring Tuhan, kita mulai berpikir untuk mengundurkan diri dari hadapan Tuhan, bahkan meninggalkan Yesus. Itulah sebabnya, saudaraku, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita agar kita senantiasa berhati-hati dan waspada atas setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, agar ketika kita diminta oleh Allah melepaskan segala sesuatu yang kita miliki untuk Kristus, kita dengan rela hati memberikannya kepada Tuhan. Ini memang bukan perkara mudah, tetapi saya percaya, saudara-saudara, bahwa ketika Tuhan mengizinkan semua itu menjadi batu uji bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh murid Kristus? Atau jangan-jangan kita hanyalah penggembira saja dalam mengiring akan Tuhan? Dan sudah pasti seorang penggembira tidak akan pernah mendapatkan mahkota. Sebab hanya orang yang ada dalam pertandingan dan memenangkan pertandinganlah yang disebut pemenang dan mendapatkan hadiah. Karena itu lewat firman Tuhan kita diingatkan untuk kita terus-menerus menjaga iman kita, menjaga motivasi kita, agar sampai akhirnya kita didapati sebagai murid-murid Kristus yang setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami boleh tetap setia di dalam mengiring akan Engkau apapun situasi dan keadaan kami. Ada kalanya Tuhan membawa kami ke puncak gunung, tetapi juga ada kalanya Tuhan membawa kami ke lembah-lembah air mata. Tapi apapun itu, selama Engkau bersama kami akan baik-baik saja. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami juga senantiasa setia kepadamu. Terima kasih, terpujilah namamu kekal selamanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya.